Jadi disuruh izin di tiga waktu. Dalam 3 waktu ini anak kalau mau masuk orang tua jangan asal nyelonong. Kapan aja ya Rabb? Allah sebutkan. Yang pertama min qabli salawatil fajr, sebelum waktu subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika kalian tidur siang. Wa min ba'di salawatil isya, dan setelah salat isya. Ini yang disebutin 3 Bu, Pak, Bu, yang disebutin di Al-Quran 3 waktu secara khusus yang anak disuruh izin dulu kalau mau masuk ke orang tua. 3 waktu secara khusus. Kapan? Sebelum subuh, waktu tidur siang, istirahat siang, sama setelah sholat Intinya waktu-waktu yang sekiranya itu waktu istirahat, yang kadang-kadang mungkin biasanya orang tua mohon maaf gak pakai baju, kadang-kadang dia lagi namanya orang tua, kadang-kadang dia lagi bermesraan atau bagaimana. Nah, yang disebutkan di Al-Quran waktu-waktu ini secara spesifik karena itu berkaitan dengan waktu-waktu yang apa ya, waktu-waktu privasi, waktu-waktu privasi, waktu-waktu yang memang di situ istirahat, orang tua nyantai, kadang-kadang dia bercumbu suami istri, kadang-kadang dia bermesraan di waktu-waktu itu. Maka biasain anak dari kecil jangan asal nyelonong aja. Dan bapak ibu juga jangan lupa kunci. Jangan main asal gerabak-gerubu kagak dikunci, akhirnya tuh anak nyelonong teriak. Dikunci juga, biasain. Kadang-kadang cara kita tuh juga ngedidik anak. Kalau kita kunci di waktu-waktu seperti itu, otomatis kan anak mau nggak mau jadi ngetok. Kalau tuh anak mau nggak mau jadi ngetok, dia terbiasa jadi izin. Tapi terlepas dari dikunci atau nggak dikunci, biasakan di waktu-waktu yang privasi, waktu-waktu yang cenderung di situ kita buka aurat, anak biasakan sebelum masuk izin. Jelas atau tidak? Sebenarnya bukan hanya waktu-waktu ini aja, ini umumnya yang disebutin di Al-Quran, ini umumnya. Karena di 3 waktu ini nih, sebelum subuh, habis isya, sama ketika istirahat siang, ini umumnya waktu yang emang betul-betul privasi. Tapi intinya poin yang bisa diambil, biasain izin. Saya ingat dari masih kecil tuh kalau mau masuk kamar orang tua ketok. Kalau nggak ketok dihukum, main asal nyelonong domelin gitu, ditegur. Karena itu memang adab didikan Al-Quran. Kira-kira jelas apa kagak? Biasain, itu mesti dibiasain. Fa fi hadhil awqat, kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, di waktu-waktu yang disebutkan dalam Al-Quran ini, adatan biasanya, adatan ma yakunul abawan, biasanya kedua orang tua, fi halatin khassah, dalam keadaan tertentu, awad'in khas, atau dalam situasi tertentu, la yustahsanu ru'yatuhuma fi, yang biasanya nggak pantas buat dilihat. Makanya di Al-Quran diajarin, biasain itu anak, didik, jangan didiemin. Nah, didik itu anak supaya punya etika, punya adab. Di waktu-waktu seperti itu biasakan masuk dengan izin, mesti ditegur, mesti dididik. Karena kalau nggak biasa, bagaimana dengan kalau nggak dibiasakan, bagaimana terbiasa? Pendidikan itu kan pembiasaan. Nah, saya kebetulan hari-hari ini lagi fokus, dari awal Ramadan kemarin lagi fokus nyusun disertasi doktoral, disertasi S3 berkaitan dengan bidang pendidikan Islam. Pendidikan salah satunya kemarin lagi saya bahas panjang mendalam teori tentang pendidikan. Pendidikan itu intinya pembiasaan. Pendidikan itu salah satu inti utama tarbiyah itu pembiasaan, itu tarbiyah praktis, membiasakan. Biar kata kita omongin apa bebusa, kalau kagak dibiasain susah, kagak nyerep. Dibiasain. Kalau nggak dibiasain, kapan biasanya? Sesuatu akan jadi terbiasa kalau dibiasakan. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Yang namanya kebiasaan itu kalau udah betul-betul nempel, maka dia akan betul-betul kokoh, akan sulit buat digeser. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Itu diantara adab yang penting yang disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kemudian Abu Ya melanjutkan lagi. Kemudian yang ke-8 kata Abu Ya, al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwani fil manzil. Kata Abu Ya, di antara adabnya hubungan di antara orang tua dengan anak adalah isya'atul mahabbah, menebarkan cinta, wal ulfah, keharmonisan, bainal ikhwan fil manzil, di antara saudara-saudara yang ada di tengah rumah. Jadi segala sesuatu tuh yang bikin menyebabkan keluarga jadi harmonis,
itu dianjurkan. Apa aja banyak, kadang-kadang yang namanya duduk-duduk kecil, ngobrol bareng antara bapak sama anak, ngasih hadiah yang kecil-kecil, walaupun nggak harus mahal-mahal, tapi ada kasih sayang di situ, ada keharmonisan, itu penting tuh, itu dianjurkan dalam Islam. Jadi Islam ini bukan agama yang kaku, Islam bukan agama yang orang disuruh sholat aja kagak berhenti-berhenti. Kita nebarkan cinta di antara anak juga bagian daripada ajaran Islam. Bikin mereka adik kakak tuh saling cinta satu sama lain, bikin. Saya ingat kadang-kadang imam besar suka ngedidik begini, kalau ada salah satu anaknya yang ulang tahun, ya biar kata kagak bikin acara tapi disuruh kumpul tuh, anak-anak disuruh kumpul, beliau, istrinya, anak-anaknya. Belakangan karena udah ada mantu disuruh kumpul juga, ya nanti masing-masing pada ngasih kado, biar kata kecil, biar kata dikit buat yang ulang tahun. Kemudian bareng-bareng baca doa, baca qasidah, beberapa qasidah. Yang dilihat, yang saya tangkap bukan soal ulang tahunnya, bukan. Ya ulang tahunnya boleh asal nggak ada unsur maksiat, boleh ulang tahun nggak ada masalah. Dan jangan ada unsur-unsur yang di situ ada syiarnya orang kufur. Apa diantara contoh syiar-syiarnya orang kafir? Ya, diantaranya tiup lilin. Potong kue gak ada masalah, namanya kue, makan kue, boleh apa kagak? Boleh. Tiup lilinnya gak bagus. Tiup lilin itu tradisinya orang kafir. Itu makanya imam besar tuh sampai bikin qasidah, mabruk alfa mabruk ala. Nah, itu salah satu sebab beliau bikin qasidah itu kenapa? Karena ada sebagian lagu-lagu ulang tahun itu yang identik dengan lagu agama tertentu. Na 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 na, itu nadanya identik dengan nada rohani agama tertentu tuh. Beliau sedih, beliau lihat, ya Allah, ini kok anak-anak umat Islam pada begini, ulang tahun nyanyinya lagu yang identik dengan agama tertentu. Beliau bikinlah mabruk alfa mabruk, booming, viral, alhamdulillah. Karena ketulusan niatnya baik, akhirnya Allah gerakin, dipakai di mana-mana sekarang. Baik yang cinta atau yang benci sama beliau, sama-sama pakai tuh lagu tanpa sadar. Kadang-kadang yang benci nggak gedemen pakai juga, nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting manfaatnya sampai, alhamdulillah. Nah, yang saya mau tangkap tuh dari pembiasaan tuh tradisi keluarga tuh. Kalau ada yang ulang tahun duduk, ayo kita baca qasidah, baca mabruk, habis itu baca qasidah lain, habis itu terakhir beliau doa Fatihah, habis itu ayo makan kuenya. Bukan soal ulang tahunnya, tapi bagaimana di situ ada isya'atul mahabbah wal ikhwah bainal ikhwan. Ada menebar rasa cinta, rasa sayang di antara adik kakak supaya dekat, supaya saling memiliki. Alhamdulillah. Jelas apa kagak? Apalagi zaman sekarang, Bu, mohon maaf, kalau zaman dulu adik kakak main bareng, kalau zaman sekarang masing-masing sibuk sama HP-nya. Betul apa kagak? Zaman dulu saudara sayang, ibu saya saudara kandung 10 bersaudara, saudara sebapak 19, itu satu sama lain sayangnya, masya Allah. Sampai sekarang tuh emang dari kecil bareng-bareng ya kagak masing-masing. Sampai sekarang tuh ibu saya kalau lagi mau jalan disamper tuh anak ibu saya bontot, anak ke-10 itu disamper dulu tuh kakak-kakaknya. Tuh makan waktu nyampernya aja bisa 2 jam, Bu. Cuman emang udah saking saling sayang satu sama lain. Kenapa? Karena dari kecil udah dibiasain bareng-bareng. Jadi saudara saling perhatian satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Itu harus dibiasakan. Ya. Jadi memang dianjurkan dalam Islam bagaimana kita membiasakan ada hal-hal tradisi-tradisi dalam keluarga yang menanamkan rasa cinta, rasa kasih sayang antara saudara, adik kakak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah bikin sayang satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Intinya itu, ciptain tradisi-tradisi yang menanamkan rasa cinta selama tradisinya nggak melanggar syariat, ya. Selama nggak melanggar syariat. Kemudian diantara yang dianjurkan syariat kata Abu Ya, wal adli bainahum fil atfi wat taswiyah. Ya, dianjurkan kata Abu Ya Said Muhammad, yang namanya orang tua tuh adil diantara anak-anaknya, adil. Ada kesetaraan di antara anak-anaknya, dapat kasih sayang yang sama, dapat perlakuan yang sama. Kenapa adil di antara anak itu penting?
hatta la yaqa'a fi qalbi wahid minhum bughdun aw higdun aw ghairatun min akhi. Karena hati orang kita nggak tahu, Bu. Kadang-kadang kalau satu anak terlalu diperlakukan istimewa, yang lainnya kagak direken, akhirnya saudaranya ada rasa benci sama saudaranya yang diperlakukan istimewa, ada rasa ngiri, ada rasa cemburu, lama-lama kependem jadi bara, ujung-ujungnya meledak. Na'udzubillah min kama hasala baina ikhwat Yusuf, sebagaimana yang terjadi di saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salam kan sampai mencelakakan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf sampai dicelakakan, sampai akhirnya beliau dipungut sama orang, dijual jadi budak dan lain sebagainya. Terus ngomong ke ayahnya bahwasanya Nabi Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala dan seterusnya. Itu kenapa sebabnya? Karena dia lihat, oh ini Yusuf dapat kasih sayang lebih dari bapak kita, dari orang tua kita. Hasut, ada timbul perasaan iri, dan kini bahaya nih. Maka jangan sampai ya, bukan berarti kita juga nyalain ayahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, enggak, ayahnya Nabi Allah Yusuf juga nabi ya, enggak, kita enggak nyalakan seperti itu, tapi yang kita salahkan saudara-saudaranya tadi itu. Bagaimana sampai ada kedengkian kepada saudaranya, rasa hasud, a'udzubillah min dzalik, dan seterusnya. Kalau ayahnya Nabi Allah Yusuf kan memang karena ada faktor lain. Tapi Abu Yazid Muhammad ngasih contoh kama hasala baina ikhwat Yusuf, bagaimana yang terjadi di antara saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf. Intinya khusus buat kita jangan sampai perlakuan kita mengistimewakan satu anak sampai menganaktirikan yang lainnya, itu menjadi penyebab kebencian di antara mereka. Jangan, kita nggak tahu hati orang, Bu, nggak tahu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan apa? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah. Nggak cukup sampai di situ, ada lanjutnya, wa'dilu fi auladikum. Kata Nabi, adillah di antara anak-anak kalian. Itu saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai naam, sallu ala Rasulillah, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika ada rajulan kana jalisan ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang lagi duduk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faja'a ibnun lahu, akhirnya datang anaknya ini orang yang duduk sama Nabi, faqabbalahu wa ajlasahu fi hijrih. Ya, ketika anaknya datang, anaknya yang pertama, faqabbalahu, anaknya dicium sama ini orang, wa ajlasahu fi hijrih, didudukin di pangkuannya dia. Kemudian thumma ja'at ibnatun lahu, kemudian datang anak perempuannya. Jadi yang pertama datang nih di hadapan Nabi anak lakinya. Ini orang begitu anak lakinya datang, dicium, didudukin di pangkuannya. Thumma ja'at ibnatun lahu, kemudian habis itu datang anak perempuannya, fa akhadha, diambil anak perempuannya, fa ajlasaha ila jambi, didudukin di sampingnya, enggak dicium. Jadi tadi giliran anak yang laki, karena kan orang-orang Arab dulu memang kecenderungannya ke anak laki. Sampai akhirnya di Islam ada dalil-dalil khusus, hadis-hadis khusus yang menganjurkan, yang fadilah, menunjukkan fadilah punya anak perempuan, punya anak perempuan. Nah, yang satu begitu anak laki datang dicium sama dia, ditaruh di pangkuannya. Habis itu datang lagi anak-anak perempuannya, datang sama dia, ditaruh di sampingnya, nggak dicium. Nabi begitu ngelihat itu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'adal tabainahuma, kamu nggak adil antara keduanya. Ditegur sama Nabi, sampai urusan mangku ditegur sama Nabi, kamu nggak adil antara dua anak kamu ini, kamu nggak adil. Yang satu disambut, dicium, ditaruh di pangkuan, yang satu lagi cuma diambil doang, ditaruh di sampingnya, wala dicium wala apa, nggak adil. Ditegur sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ditegur tadi itu? Karena ketidakadilan perlakuan orang tua di antara anak itu jadi bibit-bibit timbulnya kebencian di antara anak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ditimbul kebencian di antara anak, bahaya tuh, akan timbul berbagai macam permasalahan. Adil belum tentu sama ya, Bu, ya. Bu, adil belum tentu sama. Adil nggak harus sama. Ada anak yang satu udah kuliah, yang satu TK. Oh, kata Habib Hanif disuruh adil. Udah sama dah, kalau yang kuliah jajannya sehari 50.000, yang TK 50.000 juga. Anak TK dikasih jajan 50.000, diabetes, apalagi jadi makan sama dia.
Nggak begitu. Adil itu apa sih artinya adil? Apa artinya adil? Nah, saya mau tanya, apa artinya adil? Apakah adil itu harus sama? Nggak harus. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ada laki punya bini lebih dari satu. Mudah-mudahan ibu-ibu makin disayang sama suaminya. Ada laki punya bini lebih dari satu, misalkan diperintahkan sama Al-Quran disuruh adil. Bini yang pertama anaknya 5, bini kedua anaknya 3, bini ketiga anaknya 2, bini yang keempat belum punya anak. Wah, saya disuruh adil sama Allah Ta'ala, belanjanya disamain, semuanya sama-sama belanjanya sebulan 5 juta. Yang pertama anaknya 5, yang kedua anaknya 3, yang ketiga anaknya 2, yang keempat anaknya nggak ada. Belanjanya sama-sama 5 juta, adil apa kagak? Nggak adil. Oh, ibu-ibu keriak banget, kenceng banget. Abah, disibukkan urusan gak adil, sentimen urusan punya bini 4 itu gak adil. Jadi adil itu belum tentu sama. Adil nggak identik dengan sama. Ada kalanya adil sama ketika posisinya menuntut ada kesamaan, kemerataan. Adil itu ada keserasian. Adil itu ada keseimbangan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Jelas apa kagak? Jelas apa kagak? La ilaha illallah. Itu namanya adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Nah, jadi jangan disalahartikan. Sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tapi jangan sampai itu tadi yang Nabi larang, jangan sampai gitu tuh ngangkat yang satu ngejatuhin yang satu. Terlalu sayang sama yang satu sampai mendiskreditkan yang satunya. Itu yang kagak bagus tuh. Itu yang dilarang sama Nabi SAW. Karena tadi itu jadi bibit-bibit timbulnya kebencian di antara anak. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Berikutnya di antara adab yang penting yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, wa minal adabil islamiyyati fi hadzal majal nahyul walidain 'anid du'a ala auladihim wa ala auladihim, hadza amrun qabihun wa khatir wa huwa muntashirun katsiran al-yawm bainana. Kata Abu Yazid Muhammad, di antara adab Islam di dalam tengah keluarga, hubungan antara orang tua sama anak apa? Ini saya sering wanti-wanti nih. Nahyul walidaini 'anid du'a ala auladihim. Islam ngelarang orang tua nyumpain anaknya. Ini hati-hati nih, hati-hati. Ini dalam bahasa Arab. Kalau orang yang belajar bahasa Arab tipis antara nyumpain sama doain baik. Kalau doain baik doa li itu doain baik artinya. Datang ke kiai-kiai, ud'uli wahai kiai, doain ana, itu doain yang baik. Tapi kalau doain nyumpain, doain buruk, konotasinya negatif. Doa ala kiai ini ceritanya mau pamer bisa bahasa Arab, datang kiai ud'u alayya, kiai sumpahin aneh. Sama-sama doa, kata-katanya da'aya du'u, cuman kalau pakai ala jadinya artinya apa? Sumpahin. Saya kadang-kadang sering ketemu tuh, beb ud'u alayya, beb ud'u alayya, beb ud'u alayya. Maksudnya dia ngomong mau doain aneh beb, padahal dimintanya apain? Sumpahin. Ente mau aneh sumpahin aneh bilang ud'u alayya. Jadi hati-hati dalam bahasa Arab itu penting, saya jadikan catatan. Nah, di sini di dalam Islam yang dilarang nahyul walidain 'anid du'a ala auladihim. Kedua orang tua dilarang oleh Islam nyumpain anak-anaknya. Dilarang keras tuh, kata Abu wa hadza amrun qabihun wa khatir. Wallah, ini perkara jelek banget kata Abu ya. Orang tua nyumpain anaknya jelek, wah khatir, bahaya. Meskipun ini jelek dan bahaya, wa huwa muntasyiran katsiran al-yawm bainana, dan ini banyak kejadian di tengah kita kata Abu ya. Saya mau tanya orang tua nih jujur, zaman sekarang orang tua yang begitu pegel dikit sama anaknya terus nyumpain anak, banyak apa kagak? Banyak. Kadang-kadang nyumpainnya di status WA lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini fakta nih Bu, ini bukan sentimen perempuan nih Bu ya, Bu. Mohon maaf nih, bukan sentimen sama perempuan. Wa aktsar ma yakunu dzalika minal ummahat, dan kebanyakan kejadiannya dari perempuan, dari ibu-ibu. Jawab yang jujur, betul apa kagak Bu?
Ya wajar sih, bukan karena ibu-ibu ini, karena emang kebanyakan yang ngadepin anak kalau ngadepin anak orang laki mungkin bisa lebih parah lagi Bu. Orang laki ngadepin anak setengah jam aja udah gak kuat. Kalau orang perempuan biar kata seharian dari pagi sampai malam kuat, masya Allah. Cuman ya kadang-kadang wajar emosi jadinya. Akhirnya ujung-ujungnya begitu tuh anak bangor dikit, bandel dikit, disumpahin tuh anak. Idza ghadibatil ala waladiha. Kata Abuya, kadang-kadang kejadian miris banget nih, kata Abuya Al-Maliki. Idza ghadibatil ala waladiha, ketika orang tua ibu khususnya marah kepada anaknya, sabbat alaihi la'natuha wa nikmataha. Wah, segala macam tuh ucapan keluar tuh. Ucapannya, caciannya, kadang-kadang ya Allah, wada'at alaihi bil wail wal halak wa thubur. Kadang-kadang tuh anak disumpahin, sumpahin lu anak lu badung kayak lu ntar begini. Sumpahin lu begini, wah udah keluar dah. Mohon maaf ya Allah, wa hadza amalun la yaliqu bil Islam. Kata Abuya, amalan yang seperti ini enggak layak, tidak diajarkan di dalam Islam. Na'udzubillah min. La ilaha illallah. Eman Bu ya, eman. Sayang, rugi. Doanya orang tua tuh keramat. Ini didoain yang baik. Kok keramatnya malah dipakai buat doain yang buruk. Emang kadang-kadang kalau lagi marah suka nggak kekontrol Bu, namanya emosi, kadang-kadang susah. Ya tapi disitulah pentingnya kita ngaji, supaya kita bisa ngontrol diri. Kalau udah ngaji terus tetap mau ngikutin hawa nafsu, apa gunanya ngaji? Gunanya ngaji itu tarbiyah supaya kita bisa ngontrol diri, karena manusia itu biasanya cenderung ikut kepada hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu adalah ammara bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Itu manusia tuh. Emang ada hawa nafsu dalam diri kita, maka tugasnya kita ngaji ini buat apa ya? Qad aflaha man zakkaha. Tujuannya supaya kita bisa mensucikan jiwa, bisa ngontrol hawa nafsu, jihad, bisa perang melawan hawa nafsu kita. Itu tujuannya ngaji. Makanya ada istilah murabbi, disebut murabbi. Apa arti murabbi? Pembimbing. Yang bimbing itu supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan kita mau ngikutin hawa nafsu aja. Hawa nafsu pengennya marah, ikut marah. Hawa nafsu pengennya nyumpain. Nah, fungsi kita ngaji supaya kita bisa kontrol diri, supaya jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak yang udah ngaji nggak ada bedanya sama yang belum ngaji. Na'udzubillah min. Apa manfaatnya ngaji? Nah diantaranya ini nih, kontrol, tahan. Omongan orang tua keramat. Jangan sampai keramatnya malah dipakai buat nyumpain, rugi. Ente sendiri yang susah nanti, ente sendiri. Sampai-sampai ada ja'a rajulun la Abdullah bin Mubarak. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, fasyakka ilaih min ba'di auladih. Akhirnya orang ini ngeluh, wahai Abdullah bin Mubarak, anak-anaknya bandel, anak-anaknya bangor, anak-anak kurang ajar sama aneh, anak-anaknya begini, anak-anaknya begitu. Akhirnya apa kata Abdullah bin Mubarak? Hal da'u ta'alih. Anak ente daripada begini, ente pernah nyumpain anak ente apa kagak? Ente pernah nyumpain anak ente apa kagak? Qala na'am, kata orang, iya Abdullah bin Mubarak, saya nyumpain anak saya. Qala anta afsatahu, ente yang bikin dia rusak. Siapa suruh ente punya doa keramat, ente pakai buat nyumpain, ente yang rusakin. Anak lagi aktif, kita bilang bandel lu, bangor lu, bengal lu, PKI lu. PKI ya, mana gak jadi PKI itu orang. Itu berarti ibu lagi ngomong begitu tuh lagi ngedoain supaya anaknya begitu. Gimana mau nggak makin bangor? Didoain, minta sama Allah supaya anak itu begitu. Omongan orang tua doa, gimana nggak makin bangor? Makanya Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak begitu ngelihat ada orang ngeluh anak saya begini, lu nyumpain dia apa kagak? Iya nyumpain. Lo yang rusakin dia. Omongan lo yang bikin dia tambah rusak. Makanya saya kasih solusi bu. Kalau udah kebangetan kesel sama anak, sumpahin bu, tapi sumpahin biar jadi orang baik. Gue sumpahin lo jadi wali lo. Wah. Jadi kan kesel tetap keluar tuh bu, tapi didoain jadi gue sumpahin lo kaya 7 turunan. Amin. Bu, kadang-kadang ibu-ibu kesel sama laki, anak jadi pelampiasan. Ada nggak yang begitu pak? Ada. Nggak apa-apa bu, sumpahin, tapi sumpahin yang baik. Soalnya kadang-kadang emosi kalau gagal keluar takutnya jadi jerawat bu. Lampiasin, sumpahin, ku sumpahin lu, tapi sumpahin yang baik. Karena mikir-mikir lagi 1000 kali mikir.
Omongan orang tua nih Bu, ya Allah, keramat. Saya ngalamin tuh keramatnya omongan orang tua tuh bagaimana. Saya nikah Bu, mungkin saya pernah cerita, saya lupa. Ala kulli hal, saya mau ngasih contoh bagaimana omongan orang tua tuh jadi doa. Waktu saya baru nikah, saya sama istri saya, waktu itu almarhum abah saya masih ada. Almarhum abah saya itu wafat kurang lebih sekitar 2 tahun setelah saya nikah. Waktu saya baru nikah, saya sama istri saya pengantin baru, makan sama abah saya di meja makan. Terus istri saya nanya, istri saya manggil saya Habib. Habib, ngelamar aku disuruh sama abah ya? Udah nikah nih, baru nanyanya udah nikah. Ngelamar aku disuruh sama abah ya? Minta aku disuruh sama abah. Karena memang saya masih sama-sama orang Petamburan dan abah saya termasuk yang aktif di awal di FPI. Jadi emang dari kecil udah kenal. Dan memang ibu saya masih ada hubungan kerabat sama Imam Besar Al-Walid Al-Habib Rizik. Jadi selain mantu, karena memang masih ada hubungan kerabat, tahu dari kecil, udah kenal dari kecil. Intinya kata istri saya ngomong gitu, Habib ngelamar aku disuruh abah. Saya bilang kagak, nggak disuruh abah. Emang kepengenan sendiri. Saya pengen, saya ngomong ke orang tua ngelamarin. Emang kenapa? Saya tanya. Iya, saya ingat, kata istri saya nih, dulu waktu aku masih kecil, sekitar umur 7 tahunan. Jadi abah saya, almarhum abah saya lagi datang ke rumah Habib Rizik Imam Besar. Begitu datang ke rumah Imam Besar Habib Rizik, abah saya ngomong, ketemu sama istri saya nih, calon bini, belum tahu tuh waktu bakal jadi calon mantu. Istri saya, abah saya ngomong ke istri saya waktu masih kecil, nanti kalau udah gede jadi mantu Ami ya. Nanti kalau udah gede jadi mantu Ami ya. Tuh omongan abah saya begitu. Abah saya kagak inget tuh omongan. Pas istri saya cerita tuh setelah kita nikah, abah kagak inget tuh omongan. Istri saya inget. Subhanallah, berarti tuh omongan abah saya lagi tuh waktu jadi mungkin ngomongnya kagak serius kali tuh waktu. Sekelebatan loh orang Betawi. Ngomongnya sekelebatan. Cuman emang omongan orang tua dasar keramat, jadi gol akhirnya Bu. Kawin, anak udah 3, alhamdulillah. Tuh saya mau kasih contoh tuh bagaimana keramatnya omongan orang tua. Biar kata sekelebatan, jadi gol. Saya paling girang kalau orang tua saya sekarang, ibu saya suka ngomong, ya Allah kalau Hanif sih insya Allah rezekinya ngalir terus dah kayak air zam-zam. Sampai akhir hayat kagak bakal berhenti ngalir deres. Girang banget tuh saya kalau ibu saya ngomong gitu. Biar kata ngomongnya bercanda. Karena jadi doa. Jangan main-main omongan orang tua. Berkah doa. Maka omongan yang begitu keramat Allah kasih, jangan dipakai buat ngomong yang jelek-jelek, buat ngedoain yang jelek-jelek. Tahan diri, belajar tahan diri. Kalaupun harus nyumpain, lampiasin, tapi disumpahin dengan yang Nabi udah pesan, perhatikan baik-baik. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum, jangan sumpahin diri kalian sendiri. Nyumpahin diri sendiri juga gak boleh. Ya, Nabi ngajarin kita buat optimis, jangan nyumpahin diri sendiri. La tad'u ala anfusikum, kata Nabi, jangan nyumpahin diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan nyumpahin anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum, jangan nyumpahin pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan nyumpahin harta-harta kalian. La tuwafiqu minallah sa'atan yus'al fiha ata fayastajiba lakum. Barangkali kata Nabi, jangan-jangan tuh sumpah kalian ketemu waktu-waktu ijabah. Kalau ketepatan dengan waktu-waktu ijabah, digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Repot. Amin. Lu ngantuk kayaknya ya. Nang begini-begini udah gak kuat, mau ketemu nasi uduk nih modelnya. Amin aja. Jelas apa kagak? Kalau nyumpain Israel boleh apa kagak? Wajib. Dulu nyumpain Israel wajib. Nabi ngedoain musuh-musuh Islam disumpahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disumpahin mana banyak riwayat. Dulu Abu Lahab, Abu Jahal waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di depan Ka'bah, kemudian mereka ngelemparin Nabi dengan kotoran. Uqbah bin Abi Mu'aid, Nabi itu dilemparin kotoran onta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Nabi tetap sujud sampai datang Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha.
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bersihin kotoran onta dari atas badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan sujud. Bayangin sayyidul awwalin wal akhirin. Ya, kulit yang saking sucinya bersihnya itu kulit sampai lalar aja nggak pernah hinggap di kulitnya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalar nggak pernah hinggap di kulitnya Nabi. Kulit manusia termulia, cahaya. Itu dilemparin kotoran. Mohon maaf, dilemparin tai onta. Nabi lagi dalam keadaan sujud. Ini perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Islam ini sampai ke kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya sampai dibersihin tuh kotoran sama Sayyidatuna Fatimah. Habis itu baru Nabi bangun dari sujudnya. Selesai Nabi bangun dari sujudnya, Nabi angkat tangan. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Allahumma alaika bi fulan 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 fulan. Sama Nabi disebut tuh namanya satu-satu. Karena memang Nabi tahu ada orang yang menghina karena kebodohannya, nggak ngerti, polos, ikut-ikutan. Itu biasanya sama Nabi udah dimaafin. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayat kaumku ya Allah, mereka nggak tahu ya Allah. Tapi ada yang memang karena kecongkakannya, kesombongannya, sistematik, permusuhan yang sistematik. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa didiemin sama Nabi? Enggak, disumpahin. Allahumma alaika bi fulan fulan ya Allah, hancurin tuh fulan, hancurin fulan ya Allah, hancurin fulan. Itu semua yang disebut namanya habis, selesai. Dalam keadaan perang mereka mati rata-rata. Dibunuh oleh umat Islam pada akhirnya. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau nyumpahin musuh-musuh Islam yang udah jelas ya, yang udah jelas, bukan gara-gara cuma perbedaan politik doang sama ente, bukan. Saudara sama Muslim, jangan ulang begitu. Ini yang udah jelas, Israel, Amerika yang bantuin Israel. Boleh nggak nyumpahin mereka? Wajib. Doain yang jelek. Allahumma alaika bil yahudi sahainati wa Israel wa awanihim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum ya Rabb wansurna alaihim. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa kharrib quwwatahum wa mazzik wahdatahum wa zalzil aqdamahum waj'alhum fil ghabirin ya rabbal alamin. Itu doa-doa isinya nyumpain semua tuh. Itu doa-doa yang dibaca di khutbah Jumat, doa kunut nazilah isinya nyumpain musuh-musuh Islam biar dihancurin sama Allah Subhanahu. Tapi kalau diri kita sendiri, anak kita, sesama muslim, jangan kita sumpahin, doain. Karena saya mau tanya, sebandal-bandalnya anak, kalau Allah mau kasih hidayah, Allah mampu apa kagak? Kalau kita tahu yakin Allah mampu ngasih hidayah, kenapa kita nggak minta sama Allah? Yang bikin anak kita baik bukan usaha kita cuma ikhtiar doang. Yang bikin anak kita baik pada ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bikin anak-anak kita baik. Maka kita tahu Allah maha mampu, sebandel apapun, serusak apapun anak itu, Allah maha mampu. Allah maha mampu membolak-balikan hati dalam sekejap. Orang yang paling benci sama Nabi pada saat dalam sekejap bisa berubah jadi orang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengorbankan nyawanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membolak-balikan hatinya? Allah. Allah ada nggak? Ada. Allah mampu nggak? Allah bisa nggak? Kalau Allah bisa bikin anak kita baik, kenapa harus kita sumpahin? Kenapa harus kita minta yang jelek? Toh begitu tuh anak jelek, kita sendiri yang susah, kita sendiri yang sedih, kita sendiri yang apes, kita sendiri yang sial. Jelas apa kagak? Tahan diri, kendalikan hawa nafsu, kendalikan jiwa, tunjukkan athar bekas ngajinya kita di tempat ini, tunjukkan dalam keseharian kita dalam mendidik anak. Tampakkan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Fattaqullah ibadallah, kata Abu Ya, maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hambanya Allah. Wala tad'u ala auladikum illa bi khair. Jangan kalian doain anak-anak kalian kecuali yang baik-baik. Doain yang baik-baik, doain yang baik-baik. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yanfa'ukum bihim fi hayatikum kama yanfa'ukum bihim ba'da mamatikum. Ketahuilah, yakinilah, Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kalian mendapatkan manfaat dari anak-anak kalian ketika kalian masih hidup. Ya kalau anak kita baik, kita udah tua, yang ngurusin juga siapa? Anak. Tapi kalau anaknya rusak gara-gara sumpahan kita, yang rugi siapa? Kita sendiri. Jangan disumpahin dong. Tahan diri, tahan. Kadang-kadang kita nggak tahu Bu, bekas efek sumpahan itu kadang-kadang munculnya setahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, kita nggak tahu tuh. Hati-hati. Jangan. Yang tadi saya tuh efek doa baik, abah saya ngomong ke istri saya waktu istri saya masih kecil, umur 7 tahun.
Efeknya berapa? 15 tahun kemudian istri saya nikah sama saya umur 21, 23 gitu. 21, umur 21, 16 tahun kemudian efeknya kagak berasa. Itu doa orang tua tuh, omongan orang tua efeknya sampai kadang-kadang sekian belas tahun. Begitu anak kita baik, kita sendiri yang nanti. Begitu anak kita rusak gara-gara sumpahan kita, kita sendiri yang rugi. Kama yanfa'ukum bihim ba'da mamatikum, sebagaimana kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, anak kalian akan membawa manfaat kepada kalian setelah kalian mati. Kalau bukan anak yang mau doain kita siapa lagi? Tapi kalau tuh anak rusak gara-gara sumpahan kita, maka kita yang bakal rugi setelah mati. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah catat kita termasuk kategori anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang-orang tua kita. Kemudian orang-orang tua kita Allah bahagiakan dari dunia sampai akhirat. Keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah, kesulitannya dimudahkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bisirril Fatihah.